Mission to the next level. Wah, indahnya kalau setiap kebaikan bisa dilanjutkan dan terus dilanjutkan kepada yang lain. So you have this kid here, and he's going to a great church, and he knows all about Jesus, and he wants to tell the whole world about Jesus, but it seems like such a big job for just one little kid. And then there's other kids way over here who don't know anything about Jesus. What if this little boy could tell just one other kid about Jesus, and they could tell another kid about Jesus, and another. And if we could tell just one person, it could set off a chain reaction where kids telling kids all over the world like this. Yay! So now, although these two boys have never met, this kid has shared Jesus with him by telling like that. And now this kid can tell other kids too. And then it'll travel around the world again. Hai City Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian yang di rumah saja? Masih ingat dengan Lause Susan dong ya? Sekalipun semua ada di rumah, mari kita sama-sama sukacita, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Di Rumah Saja. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga kesehatan kami. Sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ma. Papa baru pulang? Lihat nih, Papa punya sesuatu untuk Mama.
Wah, Papa tahu aja Mama lagi perlu ini. Aduh, makasih ya, Pak. Iya Om, sama-sama. Mama bikin sesuatu dari teflon baru yang Papa kasih. Wah, Mama bikin sesuatu enak nih. Nanti aku kirim ke teman-temanku ya. Iya, boleh. Oke. Makanan buatan Mama, aku kirim ke temanku Anak-anak, ingat drama yang barusan kita lihat? Lause jadi teringat suatu kisah di Alkitab di mana orang ini menerima kebaikan dan melanjutkan kebaikannya kepada yang lain. Yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 4-14 dan 39-42. Suatu kali Tuhan Yesus pergi dari Yudea kembali menuju ke Galilea. Tuhan Yesus berjalan dan berjalan terus bersama murid-muridnya. Ia harus melintasi kota lain bernama Samaria. Yesus terus berjalan dan mulai merasa lelah. Apalagi matahari sangat terik pada waktu itu. Pasti Tuhan Yesus juga merasa haus. Coba kalian bayangkan, waktu sekolah onsite, kalian dapat pelajaran olahraga di siang hari yang sangat terik. Matahari tepat berada di atas kepalamu. Dan kamu harus bergerak, pasti panas sekali ya. Dan kita juga merasa haus. Kira-kira seperti itulah keadaan saat itu. Maka Tuhan Yesus beristirahat di pinggir sebuah sumur. Lalu Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Berilah aku minum. Perempuan itu sangat terkejut ketika Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Mengapa perempuan itu terkejut? Bukankah wajar jika Tuhan Yesus meminta air kepadanya? Karena perempuan itu sedang berada di dekat sumber air. Bukankah ia hanya tinggal mengambil dan memberikannya kepada Tuhan Yesus? Perempuan itu terkejut karena saat itu orang Yahudi tidak mau berteman dengan seorang Samaria. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan keturunan orang Yahudi asli. Dan saat itu merupakan hal yang tidak biasa seorang laki-laki berbicara kepada seorang perempuan yang tidak dikenal. Karena kehadiran perempuan seringkali tidak dianggap. Jadi, sangat jarang seorang perempuan menunjukkan diri dan berbicara kepada seorang laki-laki. Terlebih lagi, perempuan itu terkenal sebagai perempuan yang tidak baik dan dianggap berdosa oleh masyarakat sekitarnya. Itulah sebabnya perempuan itu mengambil air ke sumur sendiri pada saat sedang terik matahari, agar tidak ada orang yang melihatnya. Namun Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini untuk menimba air lagi. Menurut kalian, apa arti perkataan Tuhan Yesus ini? Yesus tahu bahwa perempuan Samaria itu membutuhkan bukan sekedar air untuk diminum, melainkan air kehidupan. Apa artinya air kehidupan? Yaitu kehidupan yang baru setelah kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Seperti perempuan Samaria yang saat itu hidupnya di dalam dosa. Tetapi jika ia percaya kepada Yesus, ia akan memiliki hidup yang baru. Tuhan Yesus mampu memberikan perempuan Samaria itu air kehidupan sehingga ia tidak akan haus lagi. Perempuan itu percaya dan kagum akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saat itu juga ia mengalami transformasi kehidupan, yaitu merasa sukacita karena ia percaya kepada Yesus yang sanggup memberikan kehidupan yang baru kepadanya, hidup yang bebas dari dosa-dosanya yang lama. Apa ciri-ciri transformasi kehidupan dari perempuan Samaria itu? Ia segera meninggalkan tempayannya dari sumur itu, pergi ke kota. I'm feeling
feeling good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gotta let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 oh. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is spinning me round and around. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Wah, kalian bisa bayangkan seorang perempuan yang tidak dianggap kehadirannya, terkenal sebagai perempuan yang tidak baik, tapi berani berada di keramaian kota dan menceritakan apa yang ia dengar dan percaya dari Tuhan Yesus. Bukankah dulu hidupnya penuh dengan ketakutan karena disisihkan oleh orang-orang? Perempuan itu berubah karena ia memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ia sudah diubahkan oleh Yesus sehingga ia berani dan ingin menceritakan tentang kabar baik yang telah ia dapatkan. Orang banyak yang mendengar berita sukacita dari perempuan itu segera pergi dan mencari Yesus. Mereka meminta Yesus untuk tinggal di kota itu. Dan setelah itu, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Segar sekali air ini. Ya, tubuh kita sangat membutuhkan air karena kadar air dalam tubuh kita sekitar 60%. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk minum minimal 8 gelas air dalam sehari. Tapi, air ini tidak dapat dibandingkan dengan air kehidupan yang Yesus berikan. Setiap kita, Lause, anak-anak, papa, mama yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan air kehidupan itu. Sekarang kita mendapatkan hidup yang baru bersama Tuhan Yesus. Kita sudah meninggalkan hidup kita yang dulu berada di dalam dosa, yang membuat kita tidak taat, hidup dalam kemalasan, berkata-kata yang tidak sopan, dan dosa-dosa lainnya. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat kita berubah. Apa yang terjadi pada diri kita? Yap, transformasi. Hidup kita berubah. Kita ingin lebih rajin membaca Alkitab, lebih rajin berdoa, lebih rajin ikut ibadah setiap minggunya. Kita juga hidup lebih mengasihi orang tua, saudara, dan teman-teman kita.
Roh Tuhan membuat kita taat kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Nah, apakah hanya itu? Tidak ya. Kita juga diberikan hati yang ingin menceritakan kabar baik itu kepada orang lain. Kita ingin orang lain juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap manusia. Seperti misalnya, kita punya sesuatu yang baik, seperti kue ini. Waktu kita makan, yummy. Kita pengen kasih tahu orang lain juga kan, supaya mereka mencobanya juga. Atau sekarang kalian suka berbagi games kepada teman kan? Waktu kita main dan seru, kita pasti nggak sabar ingin memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Nah, begitu pula kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita sudah merasakan banyak sekali sukacita hidup bersama Yesus. Sekalipun jika kita sedang berada dalam keadaan susah, sedih, Yesus selalu bisa diandalkan. Yesus selalu mengasihi dan menemani kita. Seperti Tuhan Yesus yang ingin supaya kita mendengar berita Injil, Tuhan juga ingin kita membagikannya kepada orang lain. Yuk, kita ceritakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada kakek, nenek, papa, mama, adik, kakak, dan juga teman-teman kita. Agar semua orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti kalian pikir, bagaimana menceritakan firman Tuhan di masa pandemik seperti ini ya? Kita kan belum boleh bersekolah onsite, bahkan kumpul-kumpul dengan keluarga juga masih dihindari. Tenang, Lause kasih solusinya ya. Anak-anak, bulan Maret ini gereja kita, GII Hock Im Tong, mengadakan PMPI. Waktunya melakukan misi bersama-sama dengan 3D. Doa, diri, dana. Artinya, Lause, papa mama, dan anak-anak juga bisa ikut bermisi dengan doa. Berdoa bagi orang-orang yang belum percaya dan bagi para pemberita Injil. Boleh. Tuhan Yesus berkati Bapak supaya sehat selalu dan percaya Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, amin. Thank you, Lei. Diri. Melakukan sesuatu untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ayo, ya, lagi apa? Oma lagi di rumah aja, kesel, gak bisa keluar. Yo, Gia lagi apa? Katanya mau nyanyi. Coba Oma mau dengar. Halo Oma, Oma di apa? Oma, Giovanna ada nyanyi buat Oma. Nyanyinya gini nih, liatin Giovanna. K-A-S-T-A, K-A-S-T-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, yo pintar ya. Oma, God bless you. Dana. Memberikan uang yang nantinya akan dipakai untuk menceritakan Injil kepada orang lain melalui gereja. Papa Mama bisa mengirimkan uangnya ke nomor rekening gereja. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
Wah, banyak kan yang bisa kita lakukan? Sekalipun kalian masih kecil, tapi kalian bisa melakukan hal yang besar untuk Tuhan, seperti yang dilakukan perempuan Samaria tadi. Dan seperti lagu ini. Mari kita sama-sama baca ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Yohanes 4 ayat 14. Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sekali lagi ya, kita ulang Yohanes 4 ayat 14. Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Anak-anak, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk menceritakan tentang kabar Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai